Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem persamaan linear, yang dimana kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri dan teman saya yang bernama Rentika Burginting. Kan, ulang lagi lah, lupa aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem persamaan linear, yang dimana saya sendiri yang bernama Khadijah Mainur Lubis dan teman saya Ariantika Bulginting. Di sini kita akan menjelaskan tentang bentuk sistem persamaan linear, operasi Bayes-Menter, dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya teman saya akan menyampaikan materi yang pertama kepada teman saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang bentuk sistem persamaan linier. Nah, bentuk dari sistem persamaan linier ialah kumpulan dua atau lebih persamaan linier yang terdiri dari variabel-variabel yang muncul dalam bentuk yang sama dalam setiap persamaan. Nah, persamaan linier adalah suatu persamaan di mana variabel yang terlibat berderajat paling tinggi 1 dan dapat dinyatakan dalam bentuk A dikali 1 ditambah A 2 dikali 2 ditambah titik ditambah A N dikali N sama dengan B. Di mana A1, A2 sampai dengan AN dan B adalah konstanta real. Nah, sistem persamaan linier muncul dalam berbagai disiplin matematika dan bidang ilmu lainnya, membantu dalam pemodelan, penyelesaian masalah, operasi optimasi, analisis struktural, rekayasa, ilmu komputer, analisis keuangan, dan banyak lagi. Walah, masalah tik. Gimana pun? Berikut contoh bentuk persamaan linier. Yang pertama itu ada 2x ditambah 3y sama dengan 5. Yang kedua, x dikurang 2y sama dengan min 3. 4x ditambah 2y sama dengan 12. Keempat, 3x dikurang 5y sama dengan min 2. Selanjutnya, x ditambah 2y dikurang z sama dengan 7. Contoh soalnya, diberikan sistem persamaan linier 2x ditambah 3y sama dengan 5, x dikurang 2y sama dengan min 3. Tentukan solusi dari sistem persamaan linier di atas. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear di atas, kita dapat menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Misalkan, kita menggunakan metode substitusi dari persamaan kedua. Kita dapat menyatakan X dalam fungsi Y. X sama dengan 2Y dikurang 3X. Substitusi nilai X ke dalam persamaan pertama. 2 dikali 2Y dikurang 3 ditambah 3Y sama dengan 5. 4Y dikurang 6 ditambah 3Y sama dengan 5. Kita samakan variabelnya, 4y ditambah 3y sama dengan 5 ditambah 6, 7y sama dengan 11, y sama dengan 11 per 7. Selanjutnya, substitusi nilai y ke dalam persamaan x, 2y dikurang 3, untuk mendapatkan nilai x. X sama dengan 2 dikali 11 per 7
kurang 3. 22/7 dikurang 3. Nah, 3 kita kalikan dengan 7. Jadi mendapatkan 22/7 dikurang 21/7 sama dengan X-nya itu 1/7. Sehingga solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah X-nya 1/7 dan Y 11/7. Yang kedua, operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer atau elementary row operation adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk dari suatu matriks atau sistem persamaan linear menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis atau diselesaikan. Nah, operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan pergeseran baris dan kolom. Operasi baris elementer adalah dalam aljabar linear adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk dari suatu matriks atau sistem persamaan linear menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi entry-entry yang bersesuaian dari kedua matriks. Matriks-matriks harus memiliki ukuran yang sama untuk dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Lalu ada perkalian skalar. Nah, perkalian skalar dilakukan dengan mengalihkan setiap entry matriks dengan suatu skalar. Perkalian skalar dapat digunakan untuk mengubah ukuran matriks atau mengubah bentuk matriks. Lalu pergeseran baris dan kolom. Pergeseran baris dan kolom dilakukan dengan mengubah urutan baris dan kolom matriks. Pergeseran ini dapat digunakan untuk mengubah bentuk matriks atau mengubah posisi elemen-elemen matriks. Tujuan operasi baris elementer adalah untuk mengubah bentuk matriks atau sistem persamaan linear menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Operasi ini dapat membantu dalam menyelesaikan setiap sistem persamaan linear menjadi determinan matriks dan melakukan transformasi linear. Contoh dari operasi baris elementer, yang pertama itu penjumlahan matriks. Anggota A ditambah anggota B sama dengan anggota C. Lalu pengurangan matriksnya, anggota A dikurang anggota B sama dengan anggota C. Perkalian skalarnya, 2 dikali anggota A sama dengan anggota C. Pergeseran barisnya, anggota A menjadi anggota B. Lalu pergeseran kolomnya, anggota A menjadi anggota B. Dengan menggunakan operasi baris elementer, kita dapat mengubah bentuk matriksnya menjadi bentuk yang lebih mudah lagi. Sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang ketiga adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini dilakukan dengan menggunakan operasi baris elementer seperti jumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan pergeseran baris dan kolom untuk mengubah bentuk matriks menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Langkah-langkah metode eliminasi Gauss-Jordan yang pertama yaitu matriks awal, yang mana diberikan dalam bentuk matriks augmented, yaitu matriks yang terdiri dari matriks koin dan matriks konstanta. Yang kedua, operasi baris elementer, yang mana dilakukan untuk mengubah bentuk matriks menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Yang ketiga, proses eliminasi. Ini dilakukan dengan menghilangkan elemen-elemen yang tidak diinginkan dari matriks. Yang keempat, proses ini dilakukan secara berulang hingga matriks menjadi bentuk diagonal atau bentuk yang lebih mudah dianalisis. Dan yang kelima, hasil akhir dari metode eliminasi Gauss-Jordan adalah fungsi sistem persamaan linear. Contoh soal, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4, 2X tambah 7Y tambah 4Z sama dengan 6, 2X tambah 9Y tambah 7Z sama dengan 4.
Di sini kita akan menentukan nilai dari variabel-variabel persamaan linear di atas, yang mana penyelesaiannya tahap pertama yaitu sama seperti metode Gauss. Pertama, kita harus mengubah persamaan linear 3 variabel di atas menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi. Baris ke-1 didapat dari X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4. Baris kedua didapat dari 2X tambah 7Y tambah 4Z sama dengan 6. Baris ketiga didapat dari 3X tambah 9Y tambah 7Z sama dengan 4. Di sini, untuk variabel X, Y, dan Z, jika di depan variabel angka, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertakan ke dalam matriks. Misalnya X menjadi 1. Selanjutnya tahap kedua. Karena baris pertama pada kolom pertama A11 sudah bernilai 1, maka kita akan mengubah baris kedua atau B2 terlebih dahulu. Dimana kita bisa dari contoh dari sini. Hasil dari A21, A22, A23, dan A24 akan menjadi baris kedua baris kedua atau B2, dan untuk elemen lainnya tetap sama. Pembahasannya tik-tik berhenti tik. Baris 2 dikurang 2 dikali B. Pembahasannya, baris kedua dikurang 2 dikali B sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Dan menjadi A21. 2 dikurang 2, baris kedua dikurang 2 dikali B1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1 yang menjadi A22. Baris kedua dikurang 2 dikali B1 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0 yang menjadi A23. Selanjutnya B2, baris kedua dikurang 2 dikali B1 sama dengan 6 dikurang 2 dari 4 sama dengan 6 dikurang 8 sama dengan negatif 2. Yang mana hasilnya menjadi A24. Tahap ketiga, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada baris ketiga atau baris ketiga. Di sini pembahasannya baris ketiga dikurang 3 dikurang baris pertama sama dengan 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Dan menjadi A31. B3 dikurang baris ketiga dikurang 3 baris pertama sama dengan 9 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 9 dikurang 9 sama dengan 0 menjadi A32. Baris ketiga dikurang 3 dikali baris pertama sama dengan 7 dikurang 3 dikali 2 sama 7 dikurang 6 sama dengan 1 menjadi A33. Baris ketiga dikurang 3 dikali baris pertama sama dengan 4 dikurang 3 dikali 4 sama dengan 4 dikurang 12 sama dengan negatif 18 menjadi A34. Hasil dari A31, A32, A33, dan A34 akan menjadi baris ketiga. Selanjutnya tahap keempat. Karena baris pertama pada kolom kedua atau A2 dan baris pertama pada kolom ketiga atau A13 belum bernilai 0, maka kita masih harus mengoperasikan agar bernilai 0 sehingga menjadi matriks yang tereduksi. Untuk pembahasan mengubah A12, baris pertama kurang 3 dikali baris kedua sama dengan 1 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1 menjadi A11. Baris pertama dikurang 3 dikali baris kedua sama dengan 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Dan hasilnya A12. Baris pertama dikurang 3 dikali baris kedua sama dengan 2 dan 3 dikali 0 sama dengan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Menjadi A13. Baris pertama dikurang 3 dikali baris kedua sama dengan 4 dikurang 3 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikurang negatif 6 sama dengan 10. Dan menjadi A14. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi baris ke-1. Hasil dari A11 dan A12
13 dan 14 ini akan menjadi tahap terakhir untuk mengoperasikan baris pertama. Sehingga kita sudah mendapatkan matriks yang tereduksi. Selanjutnya tahap kelima. Setelah kita menghasilkan matriks echelon tereduksi yang membentuk sebuah matriks identitas seperti di atas, maka kita tidak perlu mensubstitusikannya seperti pada eliminasi Gauss, karena sudah dapat diketahui nilai variabelnya yaitu X sama dengan 26, Y sama dengan negatif 2, dan Z sama dengan negatif 8. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem persamaan linear adalah matematika yang penting digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sistem persamaan linear terdiri dari persamaan-persamaan linear yang memiliki variabel-variabel dengan derajat 1 dan konstanta-konstanta. Pemahaman dan penyelesaian sistem persamaan linear sangat relevan dalam pendidikan, terutama dalam mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Matematika termasuk sistem linear, memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis dan kemandirian peserta didik, serta menjadi prasyarat bagi proses pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.